wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Lampung, yang terhormat Dekan FKIP Universitas Lampung, yang terhormat Kaprodi PPKN FKIP Universitas Lampung, yang terhormat pula Ketua Panitia Olimpiade PPKN 2020, serta para audiens yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menikmati dan menghirup udara segar Indonesia ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pesan Ibu Pertiwi Hadapi Pandemi. Dunia saat ini tengah dihadapkan oleh tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan virus ini sebagai virus yang sangat berbahaya dengan tingkat penularan yang sangat cepat dan dinyatakan sebagai pandemi. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya hormati, negara kita sejak Maret 2020 telah terindikasi ada warga negara yang terkena COVID-19 sejumlah 2 orang, dan dalam kurun waktu yang sangat cepat menyebar ke seluruh tanah air. Selain memiliki dampak pada kesehatan kita, COVID-19 ini juga memberikan dampak pada aspek kehidupan lainnya, yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai, pemerintah tentunya telah berupaya keras dalam mengatasi COVID-19 ini. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Di antaranya dengan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain mencegah penularan untuk melindungi masyarakat, pemerintah juga berupaya untuk melindungi ekonomi dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat, baik berupa uang ataupun sembako. Di samping menjaga kesehatan dan ekonomi, pemerintah juga menggaungkan adaptasi baru atau new normal dalam bekerja dan beraktivitas lainnya, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan 3M. Di tengah wabah ini, negara tentunya membutuhkan kita untuk hadir dan berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan kita berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka kita telah melakukan hal kecil berdampak besar sebagai wujud bela negara. Bela negara bukan hanya dengan kita mengangkat senjata atau berperang melawan penjajah. Namun sejatinya, bela negara dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dengan melakukan hal-hal besar atau hal kecil sekalipun, termasuk dalam mematuhi protokol kesehatan 3M tersebut. Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara sebagai amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Maka dari itu, setiap warga negara berhak untuk membela negaranya dengan cara-cara yang positif. Terlebih-lebih lagi pada saat pandemi ini, merupakan salah satu momentum dalam upaya bela negara. Saudaraku, Ibu Pertiwi seolah memanggil kita dan berpesan untuk tetap bersama dan bersatu dalam menghadapi pandemi ini, dengan saling menjaga, saling percaya, dan saling kuatkan antar anak bangsa, sehingga bumi Ibu Pertiwi ini dapat kembali seperti sedia kala, yang aman, tentram, damai, dan sentosa. Bela negara dengan mematuhi protokol kesehatan dapat juga menjadikan kita lebih cinta akan negeri ini, karena dengan itu kita dapat melindungi negeri ini dari pandemi yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan keresahan dan kesusahan pada berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi dan pendidikan. Ekonomi negara kita saat ini tengah lesu-lesunya. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, ekspor ke luar negeri menurun, dan daya beli masyarakat menurun drastis, serta UMKM sulit bersaing dan mengalami kerugian. Selain itu, banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan, bahkan di PHK oleh perusahaan. Di sektor pendidikan,
Banyak sekali sekolah-sekolah ditutup dan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dan perguruan tinggi pun melaksanakan hal yang serupa. Namun hal ini memiliki banyak kendala, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, jika kita lalai dan abai terhadap COVID-19 ini dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan berdampak buruk pada kesehatan kita dan orang lain. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain dalam mematuhi protokol kesehatan. Negeri ini terlalu indah untuk terus terpuruk oleh pandemi. Oleh karenanya, marilah kita saling bahu-membahu dengan saling mendukung dan saling mengingatkan dalam melawan pandemi ini, sehingga ekonomi dan kesehatan dapat kembali seperti sedia kala. Saudaraku, sudah saatnya kita beradaptasi dengan kebiasaan baru ini dengan menaati protokol kesehatan sebagai bentuk nasionalisme kita dan sebagai wujud kewajiban kita untuk membela negara tercinta, yaitu Indonesia. Demikian, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Makan keripik enaknya di sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.